penyakit, semoga disembuhkan segala penyakitnya. Amin. Memberikan keluasan rezekinya dan kita bisa bertatap muka kembali untuk mengajarkan kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, kita membacakan surat Al-Fatihah khususnya untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sifat Al-Fatihah. Pada pembahasan kali ini, kita memahami peradaban masyarakat Madinah sebelum Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu lanjut aja lah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW. Kondisi sosial budaya masyarakat Madinah bukan masyarakat internet, convergent. Yang kedua adalah kondisi agama. Kota Madinah adalah agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu agama pagan dan agama lain. Kondisi politik masyarakat akan menunjukkan yang keempat adalah kondisi ekonomi. Orang ke kampung. Dan yang kelima adalah kondisi sosial. Struktur sosial masyarakat di Madinah. Komposisi penduduk Madinah sebelum Islam masuk berbeda dengan kota. Dia berpendudukan bersuku-suku dan dilihat berkarakteristik budaya dan bersifat yang relatif varian. Tapi yang ini punya penyembahan, sedangkan wilayah Madinah berasal dari berbagai suku yang terdiri bangsa Arab, berbagai suku yaitu Arab dan Campur. Madinah ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Madinah melakukan pembinaan masyarakat Islam, yaitu kekuatan dunia, kekuatan spiritual. Dalam dengan Madinah banyak terobosan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama, melanjutkan aktivitas takwid. Jadi diteruskan perjuangan untuk aktivitas takwidnya. Yang kedua adalah konsentrasi pada pendirian negara Islam. Yang ketiga melaksanakan hukum syariat. Yang keempat menyikapi musuh yang berada di sekeliling, bertahan hidup secara berdampingan di bawah bimbingan aturan yang jelas, mempertegas tata cara hubungan antara nasional antar pribadi. Yang kelima menghadapi musuh-musuh yang berusaha memerangi musuh-musuh guys. Mewujudkan dakwah Islami. Cukup sekian, terima kasih. Jangan engkau berduka atas apa yang telah terjadi dan tidak ada apapun dunia ini yang mampu dari Syafi'i. Cukup sekian, terima kasih. Ada sesi pertanyaan dan komentar. Silakan. Kita judulnya untuk memahami peradaban masyarakat Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama adalah kondisi sosial budaya, yang harus diterima, kondisi agamanya. Yang ketiga adalah kondisi ekonominya, baik apa enggak, kondisi sosial religius dan tentang struktur sosial masyarakat Madinah. Ada pertanyaan dari sisi ini? Silakan sesi pertanyaan untuk disampaikan kepada sesi-sesi penistaan juga boleh. Komentarin atau
Video yang tidak beraturan. Paling tidak beraturan. Hah? Gak ada, Pak. Nggak ada. Apaan? Minggu besok pulang aja deh sih. Enggak usah. Gak paham aku. Jangan. Woi, sibuk nih Ada ente. pertanyaan nggak? Ayo. Makalahnya terlalu cepat. Slide-nya cuma 2 biji. Ada 5 tadi. Ya, ya masukannya slide-nya terlalu sedikit Oke, maksudnya. masih terus ada lagi? Ini 5 menit kelar. Penjelasannya kurang memahami. Kayak nggak niat Emang. kayak gitu kan kita laporin ke Bu. Iya. Ada buktinya ente, jangan gitu dong. Iya, nggak apa-apa. Habis ini kirim ke Ya, ke grup linknya. Berikan lagi saran-saran yang berikutnya. Katanya mau pulang cepet. Tidak bisa itu Ujang. Ini Wait. bisa tidak boleh. kritiknya juga Gas. Gas. lihat makalahnya dulu. Sono, grand lagi. Tuh, di makalah materinya banyak, slide-nya cuma 4. Coba bacain yang di makalah Slide. ente. Dari ulang. Banyak banget sampai Banyak juga ini. Cepet banget nanti bilang. sampai 15 halaman makalahnya, mas slide cuma 4. Supaya lebih singkat. Ya. Tidak sesingkat itu juga. Ya, iya. Tidak sesingkat itu juga bener. Namanya sejarah harus dijelasin sedetail. Ya, Yang pertama, Itu baru dengar banyak banget. sebelum kami membahas masalah adalah kondisi budaya. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang heterogen, terdapat Ah. sebelas heterogen apa? Heterogen. Nah, dulu katanya mau baca dulu. Oh ya ya. Siap. Siap. Kita dibaca dulu. Oke, siap. Gaskeun. Dulu terdiri dari 3 komunitas besar, yaitu kelompok Yahudi dan Arab Pagan dan penganut. Masyarakat Yahudi terkenal pada Bani Wainakot dan Bani Nazir dan Quraiza. Kabilah-kabilah ini selalu menyebut perperangan antara kabilah Aus dan Quraisy sejak waktu yang cukup lama. Bahkan mereka terlibat langsung dalam perang buat dengan memihak sekutu masing-masing. Jadi antara kaum Bani para Bani gituan ya, itu adalah para pemusuhan, peperangan antara Bani ini masih perpecahan di mana di Madinah atau di kota Yatsrib tersebut sebelum terjadinya di kota. Selain itu di kota Madinah terdapat pula golongan suku dari bangsa Arab yang sudah lama menetap, yaitu suku Awas dan Khawarij. Kedua suku ini sering terjadi perselisihan cukup lama dari tahun ke tahun tuh. Benar kan? Kedua suku ini yang sering terjadi perselisihan cukup lama. Barometer kehidupan saat itu mengalami destabilitas perperangan besar maupun kecil sering melanda kepada kedua bangsa. Selain itu di kalangan Yahudi ikut serta dalam konflik kepanjangan ini. Suatu suku bergabungan dengan persekutuan dengan suku lain mengadakan perlawanan pada suku yang lain. Contohnya dari kalangan Yahudi, terutama dari suku Koinakot bersekutu dengan Quraisy, dengan suku Nazir, Faizal bersekutu dengan Aus. Ya selebihnya kondisi sosial budayanya masih dalam peperangan, masih perpecahan belah. Jadi sebelum datangnya Nabi itu masih perang. Oke? Mengerti dari situ tuh? Ngerti. Oke. Paham. Langsung. Lanjut. Dari kondisi agamanya, kita kondisi agamanya sebelum agama Islam datang di Yatsrib, kota ini dihuni berbagai komunitas agama. Ada yang berasal dari komunitas etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Utara. Jika ada berasal dari komunitas Yahudi, juga ada yang berasal dari komunitas Yahudi. Masing-masing komunitas tersebut telah memiliki tradisi beragama yang sudah lama mereka praktikkan. Agama yang dianut sebagai besar masyarakat kota Madinah adalah agama Yahudi dan Nasrani. Jadi kebanyakan adalah agama di situ adalah agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu ada agama pagan. Agama pagan adalah
kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang dan bulan. Terus. Nah, sini. Bentar dulu. Ini dulu. Sini, kondisi ya. Jadi alam pagan itu kepercayaan benda-benda spiritual. Jadi kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, bulan. Jadi ada 3 namanya ya, Yahudi, Nasrani, dan agama apa? Pagan. Kondisi agamanya. Pagan itu kepercayaan kepada benda-benda kayak patung, gitu, terus matahari, bulan, gitu ya, dan lain-lain. Yahudi itu agama penyembah. Agama pagan yang mayoritas dianut oleh bangsa Arab di era Mekah. Kemudian ada batuan batu, sumur, mata air, dan benda-benda lain merupakan halaman merata berumput bangsa Semit di mana-mana. Di kota Madinah terdapat pula masyarakat golongan Arab yang menganut agama ini. Di saat pada musim datang tidak ada sedikit pula dari mereka berkunjung di kota Mekah guna menunaikan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu menganut agama Yahudi. Adalah salah satu agama samawi yang berdasarkan wahyu dari Allah. Agamanya adalah sekitar 2000 tahun sebelum agama Islam turun. Kitab sucinya adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa yang dibawa penganut hingga sampai di Yathrib. Tidak sedikit pula mereka ada yang berpegang teguh terhadap ajaran dari pendahulu. Kita melihat dari kondisi politik. Kondisi politiknya masyarakat mempunyai kebiasaan perperangan. Kondisi pokok. Walaupun udah perang dari awal. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib, masyarakat dari kalangan Quraisy dan Khalid sering terjadi konflik yang berkepanjangan. Namun sering pula setelah terjadi perang antar suku terdapat beberapa kesepakatan untuk meredam konflik. Hal ini terjadi tidak lain adanya campur tangan dari orang Yahudi dengan memecah belah suku Arab, khususnya kelompok Aus dan Khalid yang menguasai kota Yathrib. Jadi ada campur tangan orang lain. Jadi nyelundup gitu untuk memecah belahkan antara para kaumnya. Daerah terdapat berbagai macam kelompok. Pertama, etnis atau budaya akan sulit untuk mencapai kebersamaan sehingga toleransi. Jadi sulit toleransi. Jadi pegang kuat sendiri-sendiri agama ini dengan agama itu. Di dalam tidak terdapat aturan perundang-undangan memahami multikulturalisme sebagai contoh penduduk kota masyarakat Madinah dalam kehidupannya tidak teratur. Ketidakteraturan ini dikarenakan penduduk multi golongan itu mulai berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam pemerintahan. Masyarakat Arab mempunyai kebiasaan perperangan, di mana salah satu tujuannya adalah menunjukkan eksistensi kelompok mereka. Jadi kekuatan mereka perang. Kalau misalnya gituannya kekuatan dah bahasanya eksistensi itu. Kebiasaan ini terjadi pula di Madinah. Konflik antara kaum Quraisy dan Khalid berlangsung cukup lama. Yang pertama dikenal sebagai perang Samir dan terakhir perang Huz. Dan lain perangnya banyak karena sering terjadi perperangan. Yang keempat adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mempunyai corak yang berbeda di kota Mekah. Yathrib itu berbeda di kota Mekah, beda sekali. Mempunyai beraneka ragam suku dan agama yang dianut masyarakat. Mereka tidak mewariskan suatu tempat misalnya Ka'bah menjadi bangsa Arab memperoleh kemuliaan di tempat yang tidak di situ. Dari kalangan masyarakat Yathrib khususnya bangsa Yahudi memiliki semangat yang kuat dan untuk memumpuk harta kekayaan sehingga menjadi salah satu penyelut api yang bergejolak konflik di antara mereka. Gara-gara ngumpulin harta kekayaan banyak di sini, wah nih, gitu lah, akhir perang, apa perang. Orang-orang Yahudi terbagi menjadi 3 suku, yaitu Bani Qoinaqah dan Bani Quradah dan Bani Badir. Bani Qoinaqah menempati kampung tersendiri, yaitu penduduk Yathrib yang berkumpul-kumpul berkampung
tukang emas, inilah emas milik penduduk Yasrib yang bertumpuk-tumpuk. Di kampung ini terdapat pula bank-bank yang menjamin uang dengan sistem bunga. Para pedagang besar semenanjung Arabia semua meminta bantuan ke kampung ini untuk meminjam modal ketika mereka membutuhkan. Jadi apa-apa di kaum Yahudi tersebut yang tidak membantu. Koinokoh. Jadi itu ada tukang masjid, itu banyak sekali. Jadi tempat minjem duit, tempat berdagang. Suku Bani Nadir dan Bani Quraidah memperoleh kedudukan yang terhormat karena mereka memiliki lahan-lahan yang luas di suatu negeri yang berekonomi sebagai besar diperoleh dari sektor pertanian. Jadi Nadir itu dan Quraidah itu mempunyai sektor pertanian kayak kurma apa gitu dan lain-lainnya pertanian. Dalam segi teknologi pertanian dan industri, bangsa Yahudi memiliki dampak yang begitu besar bagi kemajuan perekonomian di Yathrib sehingga mampu menghasilkan buah-buah yang bagus, yang melimpah. Demikian juga sektor peternakan dan industri tenun yang dikerjakan oleh para wanita. Jadi di situ juga ada tenun kayak kerajinan batik kalau di Indonesia. Jadi kondisi yang kelima, kondisi sosial dan religius. Kondisinya, hijrah yang berlangsung menjadi meningkatnya varietas penduduk serta komposisi penduduk di kota Madinah. Mereka tidak hanya terdiri suku Quraisy dan Kharij dan Yahudi serta muhajir dari suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Sekarang hidup bersama. Di kota Madinah terdapat banyak golongan suku bangsa Arab, Yahudi menganut agama dan keyakinan yang berbeda. Apalagi setelah hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, sebagai di antara mereka masuk Islam, walaupun terdapat pendapat dalam mengkategorikan penduduk Madinah, namun cakupannya mengandung inti yang sama, yaitu penduduk kota Madinah bercolok hidrogen. Hidrogen adalah majemuk. Hidrogen itu majemuk. Kemajemukan tersebut dapat dilihat berbagai segi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi masing-masing terbagi menjadi suku-suku. Yang kedua, dilihat dari segi daerah, mereka dalam orang-orang Mekah, orang-orang yang Arab dan Yahudi di Madinah. Yang ketiga, dilihat dari segi struktur sosial kultur. Mereka sama menganut sistem kesukuan, namun berbeda dalam adat kebiasaan. Jadi masing-masing punya adat kebiasaan masing-masingnya. Dari segi ekonomi, Yahudi lebih menguasai dan kuat karena penguasaan terhadap pertanian, perdagangan, dan keuangan. Dan kaum Arab merupakan ekonomi yang kedua. Jadi masa itu pada masa yang seperti itu berkembang ekonominya sampai dilihat lagi dulu tuh Cina itu kalah. Jadi pas itu masa zamannya Arab. Jadi mas kaya-kayanya. Sultan-sultannya itu. Dalam hal agama dan keyakinan, mereka terdiri dari penganut agama Yahudi, Islam, Kristen, minoritas dan golongan munafik serta penganut paganisme atau musyrik. Jadi tipuan. Struktur komposisi masyarakat Madinah inilah Nabi Muhammad SAW mengambil suatu kebijakan yang akomodatif melingkupi hajat hidup masyarakat Madinah guna terwujudnya tatanan hidup yang lebih mengedepankan nilai-nilai humanisme dan toleransi. Tatanan masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi tolak ukur peradaban dunia dengan menyepakati perjanjian di antara masyarakat Madinah yang dikenal dengan konstitusi atau piagam Madinah. Jadi punya piagam Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW datang, terciptalah piagam Madinah. Yang keenam, orangnya kagak ada. Yang keenam adalah struktur sosial dan masyarakat Madinah. Jadi kita harus tahu strukturnya. Komposisi penduduk di Madinah sebelum Islam masuk berbeda dengan di kota Mekah. Mekah yang berbentukan bersuku-suku bila dilihat dari karakteristik
budaya agama memiliki sifat relatif homogen, yaitu sebagai penyembah berhala. Sedangkan wilayah Madinah memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku yang terdiri dari bangsa Arab yang terbagi menjadi dua suku bangsa, yaitu suku Aus dan Khawarij yang berimigrasi dari Arab via selatan dan bangsa Yahudi yang terbagi beberapa suku, yaitu Bani Quraiza dan Bani Nadir, Bani Quraiza dan Bani Taslim, Labah, Bani Had. Mengenai asal usul mereka di Madinah, terdapat teori yang menyebutkan bahwa mereka berimigrasi dari Syam atau sekarang Syam itulah Syria. Syria tahu kenal? Syria. Oh, belah sanoan dikit ya. Pokoknya semua. Terdapat teori yang menyebutkan bahwa berimigrasi pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi itu orang-orang Romawi menguasai Syria dan Mesir pada abad 1 dan ke-2 sebelum Masehi. Kehadiran mereka di Syria dan di Mesir merupakan orang Yahudi pindah ke Jazirah Arab dalam aspek beragama dan sebagai orang Arab Mekah, orang-orang Madinah melakukan penyembah berhala, yaitu berhala Manata atau Dewi Fortuna dan Dewi Wanita yang mereka yakini mengaruhi nasib manusia. Dan disebabkan oleh suku Azab, Khawarij dan Hijaz, sedangkan masyarakat Yahudi adalah penganut agama Yahudi sebagai ahli kitab dan penganjur monoteisme. Mereka mencela tetangga mereka kaum Arab menyembah berhala sebagai pendekatan kepada Tuhan. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di terjadi perlawanan yang menentang menyebarkan agama Islam di Mekah, menyebabkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi sebelum hijrah dilakukan terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Beberapa ciri-ciri dakwah periode Madinah sebagai berikutnya. Yang pertama, yang tadi saya jelaskan, yaitu melanjutkan aktivitas tabligh dalam berdakwah. Di situ mulailah terbuka. Nabi Muhammad SAW terbuka karena pada kota tersebut, kota Madinah, datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi serta aktivitas pendidikan, persucian akidah mereka menerima seruan ini dengan jalan membaca ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hikmah serta memperhatikan juga membangun masjid, tamirnya mewujudkan ukhuwah yang murni antara muhajir dan ansor serta mempererat hubungan antara kedua kelompok tersebut. Jadi dia memperkuat kelompok-kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dikuatkan, disatukan kembali menjadi datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah berkonsentrasi pada pendirian negara Islam. Di situ berkonsentrasi pada pendirian negara Islam setelah 3 syarat utamanya terpenuhi, yaitu kaidah yang solid dan mukmin. Yang kedua wilayah yang sesuai. Yang ketiga adalah tatanan aturan yang jelas, karena negara yang memaparkan faktor pendukung terbesar bagi dakwah merupakan lembaga resmi yang sangat penting bagi dakwah. Yang ketiga adalah bisa melaksanakan hukum syariat. Terdapat berbagai kalangan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok, seperti menegakkan syiar Islam, melaksanakan ketentuan pidana maupun perdata, menyelesaikan pertikaian semua dalam rangka menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Contoh, ada maling, maka dipotong misalnya, udah. Ada maling dipotong, langsung aja bro. Apanya dipotong?
tangannya. Dari segi dan menampilkan percontohan yang Islam yang seperti yang cocok dan sesuai segala zaman dan tempat dan sebagainya. Yang keempat adalah menyikapi musuh berada di sekeliling, bertahan secara pendampingan di bawah bimbingan aturan yang jelas, mempertegas tata cara hubungan internasional antara keduanya. Jadi saling menguatkan. Antara satu kaum Bani Awas dan Quraisy itu digabungkan, di Bani itu gabungin semua. Yang keempat yang kelima, menghadapi musuh-musuh yang berusaha memeranginya serta menteror musuh yang tersembunyi baik dalam maupun dari luar dengan cara mengirim pasukan perang baik yang diikuti Rasul maupun yang tidak diikutinya serta kesiagaan penuh untuk berperang. Jadi Nabi Muhammad SAW juga bikin tempat perang. Jadi buat gituan ya, memerangi musuh-musuhnya yang tidak suka dengannya atau lain-lainnya. Keenam adalah mewujudkan dakwah Islam yang mendunia dengan mengawali dari berbagai dimensi seperti dengan jalan mengirimnya surat, mengirimnya delegasi dan sebaliknya menerima utusan raja lain. Alhamdulillah. Dengan demikian kita telah saya telah menjelaskan berbagai banyak. Sekian, terima kasih. Sekarang sesi pertanyaan, bila ada pertanyaan atau kritik dan saran kami lontarkan kepada para siswa dan siswi kalian. Ada sesi siapa yang mau bertanya? Oke, baik, terima kasih. Mau nanya? Nanya kritik nih? Nanya. Kritik. Keripik mah enak. Apa sudah? Kalau misalnya sudah kita cukupi dan kita pulang lebih awal, alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih kepada para audiens sekalian. Semoga kita bisa dipertemukan di kemudian hari di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Mari kita doakan kembali kepada Ustazah Fauzia, semoga diberikan kesehatan, Amin. diberikan perlindungan kepadanya, diberikan anaknya dalam kandungan disehatkan. Amin. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, semangat semuanya sampai lulus. Kita lanjut S2-nya di sini. Ya, kita lanjut S2 di sini ya. Enggak ada yang amin. Amin. Masih jreng-jreng, udah S2 kan mantap. Satu makalah kan Bang ya?